Sambil kita menebus kesalahan, kita kan sambil mencari tadi punya tanggung jawab sama anak-anak. Makanya saya di sini sendiri pun tetap saya lakukan, Pak, demi untuk anak-anak. Kemitraan konservasi ini adalah anaknya hutan sosial. Kalau perhutanan sosial itu di hutan produksi dan di hutan lindung, di kawasan konservasi 27,14 juta hektar itu dikelilingi oleh 6.700 desa lebih. Dan di kawasan konservasi saya menemukan, tim saya menemukan ada kerusakan sekitar 1,8 juta hektar dari 20 juta kawasan terestrial, ya, daratan. Itu jumlah yang besar, hampir 10%. Dan kerusakan itu diakibatkan oleh karena masyarakat menggunakan kawasan konservasi dengan berbagai latar belakangnya. Dan dengan kemitraan ini yang penting masyarakat merasa diakui, dilegalkan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk menggarap. Tapi ada hak dan kewajiban. Masyarakat menjadi social buffer, membantu kita menjaga kawasan konservasi. Sebetulnya prinsip dasarnya adalah bahwa di Indonesia kita ngurus hutan tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi masyarakat setempat, desa-desa di daerah penyangga itu. Saya memulai menjadi dirjen 2017 Juni, lalu saya memberikan staf saya 10 cara baru mengurus kawasan konservasi, buku tipis, guidance, ada 10 prinsip sebetulnya ngurus kawasan konservasi. Satu, harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, sebagai pelaku utama. Ya. Kedua, menghormati hak asasi manusia, menghormati adat budaya, dan seterusnya. Jadi itu saya mulai, dan sekarang 2021 ini Oktober kira-kira sudah ada 254.000 hektar ya kawasan-kawasan yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ini membantu masyarakat meningkatkan ekonominya dari hasil hutan bukan kayu, agroforestry, sehingga mereka yang utama mereka merasa diakui oleh pemerintah di situ, diberikan akses mengelola itu secara legal. Mereka tidak diburu-buru seperti dulu tahun 2005 masa saya di Loser menjadi kepala balai. Sekarang di Taman Nasional Gunung Leuser kan ada 5.000 hektar diberikan akses kepada masyarakat, termasuk Besitang dan Kutacani dan Gayo. Saya selalu mengatakan ini symptom atau core problem. Jadi penebangan hutan, perburuan satwa, pemasangan jerat, illegal logging, itu adalah gejala-gejala simptom. Core problemnya itu kemiskinan, keterpinggiran, tidak adanya lahan yang cukup untuk keluarganya, dan ini harus kita selesaikan dengan memberikan akses. Tapi di beberapa tempat memang sulit dilakukan, dan mereka memerlukan pendampingan, karena untuk nanti kaitannya dengan satwa, misalkan badak, memang harus bebas dari orang masuk di dalam kawasan Taman Nasional itu yang ada badaknya misalkan. Saya kira ini jalan tengah yang paling bagus, yang terbaik untuk Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan situasi sejarah penetapan Taman Nasional. Oleh karena itu kemitraan konservasi berhasil kalau ada 3 prinsip, 3K di dalam ilmu kehutanan perhutanan sosial, yaitu kelola kelembagaannya harus bagus, kelola kawasan, dan kelola usahanya. Dan saya kira nanti bisa langsung ketemu dengan petani dan membicarakan perubahan-perubahan sikap mental dan budaya dan cara pandang mereka tentang hutan pasti akan berubah, karena ternyata lahan itu menghidupi mereka dan keluarganya. Dan banyak orang yang sadar setelah mengikuti kegiatan kemitraan konservasi.
Kelembagaan itu diperkuat sambil kelola kawasan dan kelola usaha. Saya berpikir juga tentang off-taker, jadi harus ada pemasaran produk. Mulai dari yang barang mentah dijual ke pasar, tapi juga sudah mulai barang jadi atau setengah jadi, ada madu, ada sirup, ada macam-macam. Mulai dari yang sederhana, tapi mereka menguasai teknologi yang sederhana itu. Jadi sebetulnya intervensi ekonomi lokal itu penting, nyambung juga dengan program pemulihan ekonomi nasional PEN misalkan. Jadi sampai sekarang saya tidak mendengar di media ada kelaparan di desa-desa pinggir hutan, masuk desa kawasan konservasi. Berarti kan itu modal sosial mereka cukup. Kawasan konservasi memberikan penghidupan. Bukannya air yang mengalir dari Taman Nasional itu anugerah dari Tuhan yang nggak pernah dinilai nilai ekonominya berapa, dan itu untuk sawah, untuk ladang, untuk minuman konsumsi mereka. Yang keberhasilan itu harus ada keberhasilan di aspek ekologi ya. Ekologi itu artinya mereka ternyata mampu ikut menjaga hutan. Mereka tidak berburu, mereka tidak memasang jerat. Mereka mengingatkan kelompok lain atau masyarakat yang belum ikut kemitraan konservasi, jangan pasang jerat. Kalau ada harimau masuk ke desa, lapor segera. Ya, jadi kewajiban-kewajiban mereka penuhi, tapi hak mereka untuk mendapatkan hasil panen yang dari tanaman mereka tadi, kemudian ekonomi mereka meningkat, itu saya kira salah satu tolak ukur keberhasilan. Dan keberhasilan yang penting adalah mereka merasa diwongke bahwa negara ini sudah merubah tata kelola ngurus hutannya dengan melibatkan masyarakat. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Di tingkat Asia maupun di seluruh dunia tidak ada pemerintah yang memberikan akses kelola jutaan hektar. Dulunya kan HPH, HTI besar-besar. Sekarang dengan masyarakat semua. Ini satu program yang harus kita syukuri, tapi juga memerlukan kondisi pendampingan. Ya, pendampingan menjadi salah satu kata kunci keberhasilan kelompok itu. Sawit di kawasan konservasi kita juga mengizinkan sawit itu kalau di bawah 5 hektar kan tidak perlu ditebang sampai akhir daur. Di antara sawit itu disisip tanaman-tanaman produktif, sehingga di dalam konsep ilmu agroforestry itu nanti sebelum sawitnya panen atau sawitnya sudah panen, tapi sebagian untuk membesarkan tanaman-tanaman produktif lainnya, sehingga dia dapat penghasilan harian, mingguan, bulanan ya. Dan nanti pada akhir daur dia bisa belajar, oh sawit ini sebetulnya tidak menguntungkan kok ya, dibanding dengan keragaman jengkol, pete, jambu, lemon, dan kopi ya. Jadi masyarakat itu sebetulnya dia sangat pintar. Kadang-kadang kita underestimate bahwa masyarakat nggak tahu apa-apa. Dia punya strategi rumah tangga petaninya. Iya, pesan saya kepada anggota dan ketua KTA itu adalah jaga kegotong royongan, komunikasi ya, dan bersama-sama selalu ada rembuk kelompok, dibuatlah tiap bulan atau berapa hari sekali. Ini kok ada masalah ini, bagaimana solusinya. Jangan lupa ngundang pendamping dan ngundang staf saya, kepala resort atau staf-staf yang kerja di situ untuk diundang. Sebetulnya saya ingin yang dibangun adalah persaudaraan. Persaudaraan itu kalau kita bersaudara kan enak. Kalau ada masalah, salah satu saudaranya kita yang membantu. Dan prinsip-prinsip dasar itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, kegotong royongan, persaudaraan, saling membantu, saling mengajak. Tidak ada anggota yang ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan. Itu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi Indonesia. Dan kita bangga punya nilai-nilai itu di dalam organisasi, bahkan sampai di kelompok tani. Nilai ketua kelompok juga harus, jangan jadi ketua kelompok selama 30 tahun kan enggak, bergantian. Dan ada proses pembelajaran, dan saya sarankan juga studi banding kepada daerah-daerah lain yang sudah berhasil, kenapa itu berhasil, dan seterusnya. Saya kira saya optimis dengan saya tidak pernah punya pemikiran yang negatif kepada. Saya selalu optimis bahwa masyarakat mampu sebetulnya ngurus hutan itu. Yang mereka kadang-kadang tidak pede dan perlu pendampingan. Ya, itu yang menurut saya penting.
dan juga dengan aparat keamanan dan Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, itu kan keluarga saudara kita juga. Kenapa itu enggak juga kita libatkan di dalam proses kemitraan konservasi? Bagus sekali itu. Sesuatu yang luar biasa. Alam kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, keindahannya luar biasa. Dan kita harus mensyukuri itu sebagai anugerah. Itu di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi generasi muda tidak boleh meninggalkan sejarah, ya, para pendahulu kita yang mempersatukan. Ada ribuan suku, ribuan bahasa dan adat istiadat, yang itu juga bagus karena traditional wisdom kita luar biasa di dalam merawat dan terbukti merawat hutan secara bijaksana. Jadi generasi muda tidak boleh lepas dari akar saripati bumi pertiwi yang sangat indah ini. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Kalau kita menyayangi tanaman atau tumbuh-tumbuhan, sebaliknya juga dia juga menyayangi kita. Kalau kita memperhatikan tumbuh-tumbuhan atau tanaman, sebaliknya juga tumbuh-tumbuhan juga menyayangi kita.